Dan yang terakhir saya ingin kerja pakai jas waktu itu. Karena ketika nonton film itu, sinetron itu kayaknya gagah Kayaknya amat. keren gitu. Enggak, gitu. Jadi gak mimpi saya. Enggak, maksudnya jadi anggota DPR supaya kerja pakai jas. Iya, itu sebenarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Titik Temu. Karena tanpa temu kata-kata rindu hanyalah kata-kata palsu. Masa. Oke, kita kali ini balik lagi ke studio setelah keliling-keliling lama-lama ke luar-luar kota. Kita balik lagi ke studio kita yang luar biasa sederhana ini begitu. Nah, kali ini kemarin-kemarin kita selalu ketemu dengan bapak-bapak ya. Kalau sekarang ini ketemu dengan anak muda, milenial-milenial Kota Serang gitu tuh. Nah, ada Bapak Ari Minanto, anggota DPRD Kota Serang, anggota yang salah satu milenial yang ada di DPRD Kota Serang begitu. Terima kasih Pak sudah bisa hadir di sini, luar biasa. Saya merasa ini merasa sangat apa ya, sangat antusias gitu ya. Nah, sebelahnya ada Husni Abdul Aziz, beliau milenial Kota Serang, sangat aktif sekali. Kita kalau misalkan teman-teman pantau Instagramnya di dunia sosial, dunia keagamaan segala macam. Kemarin baru lolos ini seleksi muazin Masjid Asaurah tuh ya. Oh ya, alhamdulillah. Ya, saya udah biasa manggil dia Tum Ajis begitu karena ketua saya di HMI gitu kan. Ya. Oke, ini kita di sini nih mau ngobrol-ngobrol soal ini milenial, peluang dan minat milenial dalam politik. Ini biar enak kita milenial apa bang sih, karena kalau masih muda mah nggak enak. Bingung ya. Jadi gini, kalau saya itu terkenalnya yang teman-teman baik itu Dewan, teman-teman ngobrol, teman-teman kongko, manggil saya itu tuh Om Ari kali ya. Om Ari. Mungkin karena saya masih anak muda kali ya. Makanya teman-teman kalau nggak Om Ari, Om Bos, para teman-teman Dewan itu manggilnya. Tapi kalau si Om juga mau manggil saya, mangga silahkan. Oh siap, Om Ari biar Iya, akrab aja biar ya. akrab. Om Ari kalau dipanggil sama mahasiswi bahaya itu, Pak. Tapi begini terkait mahasiswi ini, karena peluang saya menang waktu itu di tahun 2019 itu kontribusi terbesar itu di milenial dan mahasiswi. Serius sih? Iya, karena mungkin ya passion kali ya. Jadi kan teman-teman mahasiswi saat itu kan belum bisa menentukan ya. Karena kan sekarang akhirnya mereka itu mengambil peluang, oh dia kenal sama saya. Ntar. Mahasiswi, Bapak dosen juga apa gimana? Kalau kemarin kebetulan saya itu pernah mengajar di salah satu SMA di Kota Serang. Oke. Setelah itu mungkin dalam waktu dekat ada juga beberapa kampus di Banten yang menginginkan saya menjadi dosen luar biasa. Wah, pantas itu mahasiswa pada tertarik ya gitu untuk mendukung ya. Ya, karena umurnya juga mungkin nggak terlalu jeglok kali ya. Antara saya sama teman-teman gitu. Iya, jokesnya masih sama lah. Jokesnya bukan jokes bapak-bapak lah kalau ngobrol kira-kira gitu. Karena saya kan kalau bapak-bapak kan ngobrolnya itu kan rame-ramean para kasepuan. Kalau anak muda kan ngobrolnya itu di kafe-kafe, di warung kopi kan begitu kan. Zamannya saat ini itu. Makanya kita harus mengikuti pola-pola anak muda. Jangan karena kita sudah menginjak jenjang yang lebih tinggi, kita lupa nih dengan rekan-rekan pergerakan anak muda ini. Betul. Jadi masih sering nongkrong sama di kafe, di angkringan begitu sama? Kalau nongkrong itu, kalau angkringan ya ada beberapa teman-teman saya karena saya besar dan lahirnya itu bukan di sini. Banyak teman-teman di jalanan itu akrab kenal baik sama saya gitu. Angkringan di sini dari saya dulu belum apa-apa, saya sering nongkrong teman-teman itu, apalagi di kafe ya. Karena kan kalau kafe kan nggak semua teman-teman ini bisa di sana. Apalagi mahasiswa kan belum tentu bisa ke sana. Iya, Pak, kita gembel pas juga masih mahasiswa. Kalau ke kafe agak berat gitu. Jadi ketika kampanye juga saya mengundang ke teman-teman itu, ya udah di kafe mana yang ingin menongkrong. Wah, itu enak tuh. Iya, boleh. Oke. Kalau ini Tum Ajis kan sekarang sudah jadi muazin, salah satu muazin di Masjid Asaurah. Ini nggak ganggu jadwal adzan nih. Hari ini tadi asar udah ada nih. Iya. Ini kita sekarang di Masjid Asar syuting nih, ambil video. Kebetulan tadi dapat jadwal asar, cuma kita rolling karena kan ada surat, ada undangan dari teman-teman Samda, jadi kita rolling lah. Jadi aman ya? Tim begitu. Aman ya? Aman. Nggak ada jadwal adzan, nggak ganggu adzan. Daruh sok keringat. Soalnya repot ya. Kalau Tum Ajis di sini di sana nggak ada yang adzan, repot juga nanti. Aman semua insya Allah. Oke, nih ngomongin apa? Ketertarikan milenial dalam dunia politik.
sejauh ini menurut Om Ajis, menurut Om Ari? Coba nggak dari ketum dulu kan? Oh gitu. Dari yang lebih sepuh dulu harusnya. Ada klasifikasinya milenialnya. Karena kalau ketum kan saat ini mereka ini sering lebih banyak nongkrong dengan pemuda-pemuda ini beliau dibandingkan dengan saya saat ini. Karena ketika mau ngobrol sama saya ini kayaknya rada canggung kali ya. Padahal sama-sama saya masih anak muda juga. Gitu. Enggak, makanya saya persilakan kepada ketum dulu. Siap. Gimana nih ketertarikan? Jadi begini milenial ya, dalam politik? kalau boleh saya menanggapi perihal daripada ketertarikan kaum milenial terhadap politik, kalau kita kilas balik terhadap sejarah, karena berbicara soal fakta perlu ada yang sejarah dulu kan, kira-kira begitulah ya. Betul. Nah, kita bisa lihat bahwa kaum milenial itu menilai, menimbang, memperhatikan, sehingga pada akhirnya memutuskan bahwa politik itu adalah suatu barang yang kotor dulu, untuk dulu begitu ya. Terkooptasi dalam stigma itu gitu loh. Dulu itu politik itu adalah barang yang kotor, politik itu adalah barang yang kira-kira tempat mengadu domba, kata kira-kira begitulah ya. Ada stigma-stigma begitu, Banyak lah. ya. Saya juga begitu dulu. Sehingga kita terkooptasi dalam argumentasi seperti itu. Jadi menilai bahwa politik itu adalah sebuah upaya intrik begitu ya, untuk mencurangi atau melemahkan masyarakat bawah, katanya sih begitu. Para kaum teman-teman milenial yang baru berkembang, pola pikirnya pasti terbentur pada tataran situ gitu loh. Tapi kita mengalih terhadap kalau Agus de Comte bilang itu, pakar sosiolog, dia bilang itu dalam kehidupan kita itu ada namanya perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini kan ada beragam juga ya. Ada yang sifatnya evolusi dan ada yang sifatnya revolusi, kira-kira begitulah. Evolusi secara lambat, revolusi secara cepat begitu ya. Jadi di dalam teori perubahan sosial itu, kalau saya memahami kata Agus de Comte itu ada yang namanya teori siklus. Nah, yang tua pernah merasakan muda, yang muda akan merasakan yang tua begitu, terus berputar gitu loh. Jadi kalau dulu stigma anak muda itu dia menilai bahwa politik itu kotor, tidak berkesan, barang yang segala macam lah diartikan begitu kan, sampai ada judul lagu segala macam gitu kan. Nah, justru sekarang malah berbalik arah nih sepertinya. Kita lihat kondisi hari ini, entah dalam skala politik regional maupun skala politik nasional begitu kan. Sekarang ternyata dan nyatanya banyak tokoh-tokoh publik diisi oleh milenial begitu. Begitu ya Pak Dewan, kira-kira ya. Banyak. Ini tokoh-tokoh publik itu yang sangat luar biasa ya, adalah anak-anak milenial. Contoh, kalau dalam dapurnya Pak Dewan begitu kan ada Pak Saungu lah kira-kira begitu kan, yang jadi personal brandingnya begitu loh, bagi salah satu lokomotifnya untuk menjadikan ada Bima Arya ya. Inilah begitu kan ya, lebih luar biasa. Terus yang sebelah yang katanya lagi viral ada Giring. Nah gitu kan. Bro Giring. Panggilnya juga Bro. Saya dukung itu Giring jadi presiden Ghana tapi Iya. Ada juga kan Giring, Pasha Ungu, terus Samara Amani, kan itu kaum milenial. Betul, itu keren-keren. Orang yang baru-baru begitu kan, Valdo Maldini. Sampai di tingkatan-tingkatan daerah juga kan ada gitu loh. Pak Ari Winanto salah satunya kan luar biasa begitu. Beliau masih terkategori milenial lah begitu kan ya. Kalau tadi menyampaikan gak jauh dengan kita begitu sebetulnya. Gitu lah kira-kira. Jadi memang sekarang itu sudah berbalik, betul eranya. Dan kemungkinan kalau kita berbicara soal representatif 2024 itu, karena kebetulan kalau tadi saya scroll berita, ternyata kemarin setelah rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI itu, pemerintah dan juga Komisi 2 DPR RI sudah menyepakati kira-kira begitu kan. Ketua Komisi 2-nya Ahmad Doli Kurnia kalau tidak salah menyepakati bahwa pemilu itu akan diadakan di tahun 2024 bulan Februari begitu kira-kira. Izin mengafirmasi Pak Dewan begitu kira-kira. Jadi ya kalau saya lihat ketertarikan kaum milenial tadi yang ditanyakan oleh Mas Agus, bahwa di tahun 2024 ini saya kira akan dipenuhi oleh teman-teman milenial. Salah satunya Om Ari lah gitu kan. Jadi kira begitulah siklusnya begitu ya. Jadi karena milenial lebih tertarik nih. Kalau menurut Om Ari gimana? Emang sebenarnya seperti ini. Siklus ini tidak bisa kita pungkiri. Terjadinya siang dan malam, terjadinya gelap dan terang, udah kodratullah ada gitu. Tidak menutup kemungkinan di dunia politik pun akan terjadi seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena
anak muda saat ini sudah melek matanya. Ketika saya menjadi pembicara, baik itu di kampus, di sekolahan, di organisasi-organisasi, saya selalu meracuni para teman-teman milenial ini agar yuk mulai sekarang aktif di politik. Karena apa? Karena semua kebijakan, semua yang ada dalam tubuh kita, keseharian kita ini tidak terlepas dari yang namanya proses politik. Ya. Dari kita buka mata sampai kita buka mata lagi, itu semuanya melalui proses politik. Jadi jangan berpikiran lagi, oh kita ini saat ini berpolitik tidak butuh sama politik, sabodo aja orang mau jadi siapa aja. Repot kalau begitu. Ya, tapi itulah yang kita harapkan tidak terjadi di 2024 ini. Iya. 2019 sudah cukup bagi banyak suara-suara yang didulang oleh para milenial. Nah, semoga di 2024 juga meningkatkan nih. Siklusnya milenial ini akan tumbuh karena apa? Karena para yang lebih senior mungkin mereka sudah jenuh. Kondisi saat ini mereka sudah jenuh, sedangkan yang para anak muda mereka sedang mencari jati dirinya. Apa sih politik itu? Seperti apa sih medan politik itu? Makanya kita selaku ketum media, kami selalu meracunin, yuk anak muda bangun melek politik, karena tadi semua kebijakan dari kita buka mata sampai kita buka mata lagi melalui proses politik yang secara tidak sadar itu dilakukan. Makanya kepada teman-teman, yuk aktiflah, jangan lagi apatislah dengan yang namanya politik. Iya, dulu sih kayaknya banyak, cuman sekarang orang-orang mulai melek politik sih. Kalau di Kota Serang ya. Iya. Tapi kalau dulu Pak, Om, motivasi Om nih maju jadi anggota DPR itu apa? Kalau saya itu hanya simpel, saya ingin menggapai mimpi saya waktu itu. Kenapa menjadi anggota dewan itu? Sebenarnya saya tidak ada pikiran, tidak ada cita-cita juga ingin menjadi seorang anggota DPRD. Karena saya punya mimpi waktu itu ya, karena kebetulan cuma ada 3 mimpi saya itu. Saya ingin punya mobil yang pertama, yang kedua saya ingin menikah di usia 27, dan yang terakhir saya ingin kerja pakai jas waktu itu. Karena ketika nonton film itu, sinetron itu, kayaknya gagah amat. Kayaknya keren gitu. Lega, gitu. Jadi gak mimpi saya. Enggak, maksudnya jadi anggota DPR supaya kerja pakai jas. Iya, itu sebenarnya. Oke lah, tapi agak gini juga sih. Unik ya? Unik betul. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman, kita itu mimpi itu yang banyak. Mimpi itu selagi masih gratis kan. Iya. Gimana kalau bayar nanti repot. Itu repot gitu. Makanya saya juga menegaskan kepada teman-teman, kalau Anda bermimpi sampai titiknya tuh mimpi itu, jangan cuma hingga ke langit. Kata peribahasa tuh gimana? Mimpilah hingga ke langit ya. Iya. Gantungkan cita-cita setinggi langit. Setinggi langit ya. Tapi kalau menurut Ari Winanto tidak cukup sampai situ. Jadi gantungkanlah cita-citamu hingga ke langit ke-7. Kenapa begitu? Karena kalau tadi misalnya cuma menggantungkan di langit, ketika jatuh tetap di bumi kan? Iya. Tapi ketika ke langit ke-7, minimal jatuhnya ke langit ke-6, 5, 4, ya mentok-mentok lah di langit pertama. Jadi tetap di langit. Di langit gitu, tidak ke bumi. Iya, langit ke-7 ya kalau ingin cita-cita. Aduh, kayaknya repot kalau Oke nih, kalau tadi bicara milenial sekarang sudah mulai tertarik dunia politik, sebetulnya ini apalagi Umari yang udah ada di parlemen Kota Serang, peran milenial ini krusial nggak sih Pak di politik? Karena di kamar kami DPRD itu namanya kolektif kolegial ya. Kebijakan itu bagaimana kami, bukan bagaimana satu orang dua orang, tapi bagaimana kami. Bagaimana seorang milenial ini bisa mewarnai di dalam ruangan itu. Betul. Bagaimana seorang milenial ini bisa merangkul yang senior, apalagi merangkul yang junior. Jadi tinggal passionnya seorang milenial ini bisa tidak merangkul senior dan merangkul sebaya mereka. Keunggulannya milenial untuk merangkul teman-teman dewan milenial gampang. Untuk merangkul teman-teman senior bisa. Tapi orang yang senior yang udah senja, udah tua,
mereka untuk mengimbangi kami rada Kayak ada gap. begitu. Makanya kemarin parlemen kita itu termasuk yang masih banyak usia, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Emang yang milenial hanya sebagian orang. Tapi disitulah bagaimana para milenial ini bisa mengambil sikap. Orang yang tidak ada beban masa lalunya, orang yang tidak berafiliasi ke siapa, orang yang benar-benar bersikap netral sehingga bisa menyuarakan apa yang diinginkan. Oke. Tapi ada punya pengaruh besar atau gitu? Pengaruh tetap besar. Bagaimana tadi seorang milenial ini berani mengatakan ya atau tidak. Untuk gimana tuh? Ya saya kira begini ya, kalau berbicara soal peran milenial, paling tidak tadi yang ditanyakan adalah pengaruhnya besar apa tidak begitu ya. Untuk kalau lebih spesifik adalah kemajuan bangsa lah. Kalau saya sih mempelajari hal itu, saya kira sangat penting banget. Karena ketika kita lihat, ketika kita amati, saya coba sesekali riset, ternyata anggota-anggota dewan, terus juga para pimpinan dewan, itu kan memerlukan juga timbuk-timbuk yang sifatnya milenial lah kira-kira begitu ya. Karena untuk masuk ke dalam semua sektor itu kan sangat dibutuhkan begitu loh. Ya milenial ini kan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa kalau saya boleh artikan begitu ya. Teman-teman milenial ini ada yang aktif di olahraga, ada yang dia aktif di seni begitu katakan begitulah. Ada juga yang sebagian besar aktif di dunia keagamaan begitu kan. Ada yang aktif di kosan juga Ya sih. kira-kira itu perspektif saja mungkin. Itu saya dong. Nah jadi memang sangat penting, sangat berpengaruh besar, apalagi ketika berbicara soal RDP, rapat dengar pendapat begitu Om ya, lalu juga ada nanti singkatan begitu. setelah begitu kan ada paripurna lah, intinya di akhir itu ada paripurna. Nah itu yang harus melibatkan, harus merepresentatifkan dari semua sektor dan semua golongan begitu. Dan kaum milenial, kaum muda bagi saya sangat berpengaruh besar untuk menentukan arah teman-teman milenial ini akan seperti apa begitu. Jadi gitulah kira-kira Om Agus. Jadi ya ada penting juga sih ya begitu. Kalau misalkan kita lihat 70% nanti diisi oleh penduduk Indonesia 70%-nya diisi oleh milenial. Kalau milenialnya ada banyak di parlemen, luar biasa berpengaruh berarti. Sangat berpengaruh karena begini, anak-anak muda ini mayoritas tidak ada beban dia. Tidak ada beban di masa lalu mereka. Anak-anak yang baru lulus, anak-anak yang masih muda, mereka tidak ada beban masa lalu, tidak ada masalah dengan ini, tidak ada dengan janda ini atau janda. Jadi mereka dalam mengambil kebijakan, menentukan kebijakan, wah ini suara kami. Iya. Betul juga sih. Tapi ini kalau tadi ngomongin ketertarikan segala macam, menurut ini nih Om, peluang milenial 2024 gimana? 2024 emang yang kita tahu nih Om ya, saya nih yang katakanlah orang awam begitu, kalau untuk nyalek ya biayanya mahal gitu tuh. Iya. Kadang milenial yang kayak saya apalagi gembel gitu kan agak kayaknya susah nih gitu kalau maju politik gitu tuh. Tapi menurut Om ini peluangnya gimana Om 2024 nih? Kalau 2024 peran milenial itu sangat terbuka luas sebenarnya. Kenapa? Kayak tadi 70% suara itu nanti milenial yang menentukan. Sekarang berbicara rupiah, berbicara angka itu kan cuman ada di kata-kata tuh angkanya sekian. Tapi kan bagaimana sih seorang milenial ini bisa mengkonsep kan? Dengan uang sekian bisa mendapatkan suara sekian. Ilmu politiknya harus jalan. Jadi kan berbicara politik, makanya saya ditanya nih sama teman-teman, Om 2024 nyalon di mana? Saya belum bisa menentukan. Karena saya ketika menyalon ingin jadi. Di mana peluang terbesar saya jadi? Oke, harus ada hitung-hitungan. Iya, bukan karena berbicara politik kan matematika itu. Betul. Kan? Betul. 1+1 belum tentu 2 kan? Belum tentu 2, bisa jadi 5. Nah, itu sabodon tadi kan. Nah, itu kita tinggal melihat nih, peta saya menangnya di mana. Ya nggak mesti di kota atau di provinsi atau eksekutif atau apalah gitu. Yang penting kan kita peluang besar menang di mana. Terus kan peluang milenial nih, ada nggak peluangnya menang? Kitanya tidak punya rupiah yang bagus, finansial yang kuat. Itulah gunanya kekerabatan sebenarnya. Networking, koneksi jaringan. Koneksi itu yang sangat penting. Toh
apa ya, mungkin yang katanya tuh ketika mau mencalonkan diri itu harus punya uang yang banyak. Uang yang banyak. Yang pertama, yang kedua harus punya keluarga besar kan. Bapaknya tokoh. Bapaknya tokoh. Iya. Tapi kan nih, saya kasih contoh. Teori itu terpatahkan sama saya. Saya nggak perlu ngomong orang soalnya. Iya. Terpatahkan sama saya yang Iya katanya sih. Iya harus sih. punya tokoh bapaknya, keluarga besar. Saya tidak ada satupun keluarga di Kota Serang. Asli orang. Apapun di dapil saya. Di Kota Serangnya, di Bantennya tuh nggak ada saya keluarga. Kenapa bisa? Jadi kan tadi yang katanya harus punya keluarga besar, anak tokoh, terpatahkan kan teori itu kan secara tidak sengaja atau karena kebetulan atau terkonsep secara sistematis. Atau hitung-hitungannya udah tepat lah. Nah, begitu. Jadi ya tadi jangan lagi berpikiran, wah saya bukan anak tokoh, saya tidak punya uang. Yang penting kan yakin aja dulu. Ketika kita yakin, maka seluruh alam ini kan akan mengaminkan. Begitu kan? Benar-benar. Benar kan, betul ya? Iya, siap. Ketika niat kita kuat, maka ya pohon, ya batu, ya apa akan mengaminkan doa kita. Siapa perjuangan siapa yang paling kuat di sana? Ya masalah rupiah itu mah hanya hitung-hitungan angka. Iya. Tuh, buat apa kita punya teman? Di kontak handphone ada 2.000 misalnya kan. Masa iya nggak ada nyobel saya misalnya kan begitu kan? Iya. Ya kalau teman-teman nongkrong nih, esok saya nyalon misalnya si Om di dapil saya, nggak mungkin Om nggak nyoblos saya walaupun kan gitu, walaupun nggak saya kasih uang juga. Iya karena kenal misalnya. Dekat, kena dekat, ngopi bebarengan kan begitu ya. Betul. Iya. Gitu. Jadi ya tadi ya bab hasil kembalikan lagi kepada yang di atas. Karena kodratullah apapun itu adanya di atas. Manusia hanya nyariat berusaha semaksimal mungkin. Toh juga Allah akan meranking. Oh ini perjuangannya bagus, ini sangat bagus. Kan begitu kan. Iya. Bukan merankingnya itu, oh ini anak tokoh, ini uangnya banyak, bukan seperti itu. Yang penting do the best aja dulu. Nah, gitu. Yang penting personal branding ditingkatkan. Iya, soalnya itu pandangan-pandangan seperti itu ya kita lihat banyak banget kan kandidat yang memang bapaknya ini, orang tuanya ini, saudaranya ini, itulah akhirnya, aduh kayaknya kita yang bukan siapa-siapa ini susah deh gitu tuh. Tapi iya sih kalau ngelihat Om Ari ini bener juga sih ya. Saya lahir, besar, hingga kuliah itu di Palembang. Saya ke Serang itu ketika kerja. Dan usia saya waktu itu cuma 10 tahun. 10 tahun di Serang ini. Dengan 10 tahun saya bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Cipocok. Kan ada apa sebenarnya dengan anak muda yang cuma 10 tahun di Serang? Tidak ada keluarga satupun di Kota Serang. Istri saya pun dari Rangkas. Ya kecuali kalau istri saya tinggalnya di Cipocok itu keluarga besar Masuk kan. akal. Iya, kalau dari Cipocok, kalau dari Rangkas repot. Di Rangkas kan ngitungnya juga berhitung ya kan repot. Nyebrang. Nyebrang kan gitu. Iya, 10 tahun aja bisa gitu ya. Apalagi yang Kota Serang yang tinggal di Serang Dari lahir di Serang nggak harusnya begitu teman-teman Kota Serang itu. Berpikirannya harus seperti itu. Jangan lagi berpikiran tadi. Makanya anak muda sekarang kan berpikirannya, waduh, gimana saya mau nyalon ya? Keluarga nggak ada, uang nggak ada. Iya. Anak-anak muda jangan berpikir seperti itu. Saya selalu meracunin anak muda ketika saya menjadi pembicara itu. Mulai saat ini jangan berpikiran lagi setelah lulus SMA, lulus SMK, lulus perguruan tinggi ingin kerja di mana. Salah mindset mereka itu. Tapi mulai bangun mindset mereka itu setelah lulus kuliah, lulus SMA, lulus SMA, saya ini bisa menghasilkan uang dari mana? Mau usaha apa? Sehebat-hebat seorang karyawan di suatu pabrik, misalnya dia direktur pun di suatu pabrik, toh dia tetap judulnya karyawan. Benar. Tapi seorang pengusaha, walaupun pengusaha cilok, dengan 10 gerobaknya, dia tetap menjadi seorang pengusaha yang bisa bermanfaat buat orang lain. 10 gerobak banyak banget. Oke nih, kalau menurut Om Ajis nih Tom, nanti di 2024, kira-kira ini akan kesulitan gak nih? Generasi milenial melawan generasi lama nih. Apa sih sebenarnya kalau generasi lama tuh ya? Generasi Incumbent. apa? Incumbent apa boomer sesuatu sebutannya begitu ya kalau di sosiologi. Petahana gitu. Enggak, generasi lama lah menurut Iya. Jadi sebetulnya kalau saya boleh mengartikan sih antara incumbent dan newcomer Nah, gitu ya. Oke. Newcomer begitu kan.